Yo, halo para teman-teman bujang. Arigato yang sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya Somblo friendly banget cuy. Kali ini Uzumaki Film bakal merekap movie dari anime lawas bingit nih, yaitu berjudul Byakusoku Go Centimeter atau dalam bahasa Inggris 5 cm per second yang dirilis pada tahun 2007. Oke, daripada basa-basi, mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar berwarna biru dan pencet warna merah yang bacaannya subrek. Ya udah, kita langsung aja gas ke alurnya. Di awal scan kita diperlihatkan seorang cewek bernama Shinohara Akari dan MC kita yaitu si Toono Takaki yang saat ini masih bocil, terus lagi membahas soal bunga sakura yang memiliki kecepatan jatuh 5 cm per detik. Lalu bel palang kereta pun berbunyi, membuat Akari pun berlari dan berpisah dengan Takaki. Akari pun berkata ke si Takaki kalau ia sangat berharap bisa melihat sakura bareng-bareng lagi di tahun depan. Lalu kita time skip ke 1 tahun setengah, di mana Takaki yang sudah masuk jenjang SMP selalu mendapatkan surat dari Akari. Di dalam suratnya, Akari memberitahu kondisi dirinya dan cuaca di kota barunya. Takaki yang lagi membaca surat tersebut dihampiri oleh senpainya yang membahas Takaki yang akan pindah ke kota Kagoshima. Lanjut ke cerita surat Akari, ia pun selalu memberitahu soal live update di kesehariannya. Dan Akari pun sedikit sedih tahu kalau Takaki akan pindah kota, membuat Akari merasa mereka bakal semakin jauh. Tapi Akari sudah tidak sabar untuk pertemuan mereka yang sudah dijadwalkan dan memberitahu soal pohon sakura yang ada di dekat rumahnya, membuat Akari sangat ingin melewatkan musim semi bersama Takaki lagi. Sekian berpindah di hari mereka bertemu. Terlihat Takaki sudah sangat prepare untuk menemui Akari yang cukup jauh kalau dilihat dari catatannya si Takaki. Dan ia pun langsung pergi setelah pulang sekolah. Di kereta, Takaki teringat di saat mereka pertama kali bertemu dan bisa menjadi sahabat yang memiliki kesukaan yang sama, membuat Takaki pun berpikir akan masuk ke SMP yang sama dan mereka akan bersama selamanya. Lalu kereta pun berhenti, membuat Takaki harus berpindah kereta dan menunggu adanya keterlambatan. Di sana Takaki teringat kembali di saat Akari yang menangis menelponnya untuk memberitahu kalau Akari akan pindah kota ke Tochigi dan tidak bisa satu SMP bersama Takaki. Lanjut ke perjalanannya Takaki, ia terus mengalami keterlambatan kereta sampai ia pun khawatir dengan Akari karena sudah melewati jam yang ditentukan, dan ia sangat ingin menyampaikan surat yang ia buat untuk Akari. Namun saat di stasiun pemberhentian, surat itu pun terbang terbawa angin dari saku Takaki, membuat ia tidak bisa menahan sedihnya. Dan akhirnya Takaki pun tiba di stasiun yang mereka sudah tentukan. Di sana terlihat Akari yang tertidur menunggu Takaki datang. Mereka pun bertemu kembali setelah sekian lamanya. Lalu mereka pun berbincang dan pergi menuju pohon sakura yang Akari beritahu di surat. Di sana mereka pun melepas rindu di bawah pohon sakura. Dan mereka pun menginap di sebuah pondok kecil dengan mengobrol banyak hal sampai mereka berdua tertidur. Pagi pun tiba. Tak terasa pertemuan singkat itu harus berakhir karena Takaki harus pulang. Dan mereka pun berpisah kembali dengan Takaki yang tidak memberi suratnya ke Akari. Dan begitu pula dengan Akari ke Takaki. Lanjut ke bagian kedua, yaitu bagian angkasawan. Terlihat di awal scan ada ciwi yang bernama Sumida Kanae yang sedang OTW ke sekolahnya dan menemui Takaki yang sedang latihan memanah. Setelah itu mereka di kelas pun dibagikan selembar kertas survei rencana setelah lulus. Namun Sumida tampak bingung, sekaligus kedua temannya memanasi dia tentang Takaki. Sampai sore pun tiba, terlihat ia menunggu Takaki untuk pulang bersama. Rasa senang dalam hati Sumida bukan main saat mereka bisa pulang berdua. Ia mulai menyukai Takaki saat baru pindahan, dan ia sangat pengen masuk SMA yang sama dengan Takaki.
Tapi setiap ia memandangi Takaki, rasanya menyakitkan walaupun ia sangat menyukainya. Di keesokan harinya, Sumida pun dipanggil oleh guru BK yang mempertanyakan surat survei keinginan setelah lulus yang belum Sumida isi. Hal tersebut agak membuatnya bete karena guru tersebut selalu mengaitkannya dengan kakaknya yang seorang guru juga. Setelah itu terlihat Sumida yang selalu latihan surfing setiap sebelum pulang sekolah. Hingga sore pun tiba, Sumida yang menunggu Takaki itu pun menyadari kalau motor Takaki sudah tidak ada dan ia memutuskan untuk pulang sendiri. Namun di tengah perjalanannya ia melihat motor Takaki yang terparkir di pinggir ladang dan menghampiri Takaki yang sedang sendirian. Namun setiap Sumida menghampiri Takaki, ia hanya merasakan sesak di hatinya. Lalu mereka pun berbincang tentang rencana mereka setelah lulus. Sambil ya ada rasa bingungnya juga. Mendengar hal tersebut, Sumida pun membuang surat surveinya. Dan tak lama mereka pun pulang bersama. Hari pun berganti dan di hari itu terlihat Sumida yang sangat senang berhasil berselancar setelah latihan sekian lamanya. Saat tiba di kelas, ia pun memutuskan untuk menyatakan rasa cintanya ke Takaki setelah mendengar teman-temannya yang membahas soal percintaan. Setelah kelas selesai, Takaki pun mengajaknya untuk pulang bersamanya. Sesampainya mereka di konbini, Sumida terlihat tidak yakin dengan dirinya setelah melihat Takaki yang memiliki sifat dingin benar seperti biasanya. Tapi Sumida pun memaksa dirinya, walaupun gak ada satupun kata terucap keluar ke Takaki. Dengan rasa kecewa, mereka pun memutuskan untuk lanjut balik. Namun, motor si Sumida ini mati karena businya bermasalah. Dan Takaki mengajaknya untuk jalan bareng. Di perjalanan terlihat Takaki yang sudah terlalu lama menahan rasa itu. Akhirnya pecah dan meminta Takaki untuk jangan berbuat baik lagi kepadanya. Pada saat yang sama, ia pun menyadari bahwa Takaki tidak pernah melihat dirinya. Dan karena itu, Sumida tidak bisa menyatakan perasaannya. Takaki selalu melihat Sumida sebagai sesuatu yang sangat jauh. Maka dari itu, keinginan Sumida untuk bersama Takaki pun tidak akan terwujud. Meski Sumida selalu menyukai Takaki sampai kapanpun. Lanjut ke bagian akhir, yang dimana Takaki yang kini sudah beranjak dewasa, menjalani hidup menjadi budak korporat. Lalu ada scan ikonik di film ini yang menunjukkan Takaki yang berpapasan dengan seorang ciwi. Namun mereka berdua tidak saling melihat dan hilang setelah kereta memisahkan mereka berdua. Lalu scan kembali berpindah ke Takaki yang sedang jalan di malam hari dan seorang ciwi bernama Mizuno Risa yang sedang menelpon Takaki, namun tidak digubris. Lalu berpindah ke Akari yang kini sudah dewasa. Ia terlihat berpamitan dengan orang tuanya untuk menemui pasangannya. Dan ia pun teringat dengan kisah cintanya di masa lalu setelah menemukan sebuah surat yang ia buat. Balik ke scan Takaki, ia mendapatkan pesan dari seseorang yang ingin menyampaikan sesuatu. Di sana terlihat sangat teramat galau dan memberitahu kalau ia masih mencintai orang yang sama. Dan walaupun sudah bertukar 1000 pesan, mungkin hati mereka hanya mendekat 1 cm. Lalu Takaki dan Akari pun bermimpi hal yang sama tentang diri mereka yang saat itu berumur 13 tahun yang sedang berada di hamparan salju yang sangat luas. Dan flashback pun muncul saat Takaki, Akari, dan Sumida saat masih sekolah. Berlanjut ke Takaki yang terlihat sangat pusing, Mizuno yang masih terbayang saat Takaki dan dirinya tidur berdua, dan Akari yang telah menemukan pasangannya. Sampai akhirnya Takaki dan Akari yang berpapasan melewati rel kereta. Namun mereka tidak saling melihat dan Akari menghilang setelah kereta memisahkan mereka. Sampai sini anime movie ini pun selesai. Oke, mending segitu dulu untuk alur cerita movie-nya. Gak tahu sih ini bisa disebut sad atau good ending ya. Ya, sesuai kepercayaan kalian masing-masing aja lah. Oke, next kira-kira anime film donghua apa lagi nih buat kedepannya? Seperti biasa, kalau kalian ingin request bisa komen aja ya. Ya udah deh, sampai di sini dulu. Makasih banget nih bagi kalian yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka, kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Dan subscribe channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau Uzumaki Film upload video baru. Plus semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara. Hujan.